Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita berkumpul kembali di masjid yang mulia ini dan kita akan melanjutkan kajian kita, dan alhamdulillah kita telah sampai pada hadis yang ke-241 masih dalam bab yang sama, yaitu bab satru auratil muslimin, bab menutupi kesalahan orang-orang muslim, wan nahyu an isya'atiha li ghairi darurah, dan larangan menyebarkan keburukan yang dilakukan oleh orang-orang muslim tanpa adanya kepentingan yang darurat. Dan kita telah sampai pada hadis yang ke-241. Maka hadis ini masih diriwayatkan oleh sahabat yang sama, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Dan hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Qala Al-Imam Nawawi berkata, wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satrahu Allahu alaihi fayaqul ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu satrullahi anhu. Jadi hadis ini masih berkaitan tentang penjelasan yang sama, namun di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan tentang hadis yang dimana di dalamnya berisi tentang orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan disebut dalam istilah syariat dengan mujahir. Orang yang mempublikasikan, orang yang memperlihatkan maksiat atau keburukan yang ia kerjakan kepada orang yang lainnya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah radhiyallahu taala an yang memiliki nama asli siapa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian ratus ribu sahabat yang dimiliki oleh Rasulullah, maka Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, Rasulullah berkata, kullu ummati mu'afan, setiap umatku, semua umatku kata Rasulullah, mu'afan, diberikan maaf. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Ulama menjelaskan tentang arti kata mu'afan ketika Rasulullah mengatakan kullu ummati. Umat yang di sini maksudnya adalah ummatul ijabah. Umatku kata Rasulullah, yaitu umat yang menjawab panggilanku atau menjawab dakwahku. Karena umat terbagi dua. Ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Ummatul dakwah artinya orang-orang yang mendapatkan dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari mereka menjawab dakwah Rasulullah, menerima Islam, dan sebagian dari mereka tidak menerimanya. Orang-orang yang menerima Islam, kemudian masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka disebut dengan nama ummatul ijabah. Jadi ketika Rasulullah mengatakan apa? Umatku, yaitu umatku yang mengikutiku, umatku yang menerima agamaku.
umatku yang apa? Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Taib. Mu'afan. Setiap umatku ini diberikan maaf, diberikan uzur. Ulama memiliki dua pendapat tentang arti kata mu'afan di sini. Yang pertama, ya, arti kata mu'afan di sini, setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan bermaksiat. Pendapat yang pertama, dimaafkan di sini adalah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang bermaksiat secara sembunyi-sembunyi akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang bermaksiat secara terang-terangan di hadapan orang lain, ya, di depan publik, menyiarkannya di live video dan lain sebagainya, di media sosial media dan lain sebagainya, maka mereka tidak akan dimaafkan sampai mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika mereka meninggal dan mereka masih membawa dosa itu, di akhirat Allah akan meminta pertanggungjawaban dari dosa tersebut. Ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pengertian dari kata setiap umatku diberikan maaf atau diberikan uzur, kecuali orang-orang yang bermaksiat secara terang-terangan. Maksudnya adalah dia diberikan uzur supaya orang lain tidak boleh membicarakan apa? Membicarakan tentang keburukannya. Jadi di sini Rasulullah mengatakan semua umatku itu diberikan uzur. Artinya apa? Kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu tidak boleh orang lain membicarakan kesalahannya. Allah berikan uzur atas kesalahan mereka itu. Sehingga orang lain tidak punya hak untuk membicarakan kesalahan yang mereka lakukan. Kecuali orang yang bermaksiat secara terang-terangan. Dan saya kira ini pendapat yang pendapat yang lebih dekat sesuai dengan bab yang kita sedang bahas ini. Artinya apa? Setiap orang yang bermaksiat secara sembunyi-sembunyi, dia bermaksiat di rumahnya, terus kemudian ya akhirnya toh ketahuan juga secara tidak sengaja oleh sahabatnya, maka orang tadi itu tidak boleh menyebarkan keburukan yang dilakukan oleh orang tersebut pada dasarnya, ya, kecuali orang yang bermaksiat tadi bermaksiat secara terang-terangan. Kemudian di sini Rasulullah menjelaskan tentang contoh-contoh orang yang bermaksiat secara terang-terangan, bermaksiat secara ya memperlihatkan maksiatnya kepada orang. Karena orang memperlihatkan maksiatnya kepada orang lainnya ada dua hal, ada dua macam. Yang pertama, dia bermaksiat secara terang-terangan. Misalnya dia punya sosial media, dia live streaming, kemudian dia melakukan maksiat, dia minum misalnya. Kemudian ada yang misalnya berzina misalnya. Kemudian ada yang misalnya melakukan maksiat-maksiat yang lainnya. Atau misalnya dia melakukannya di hadapan teman-temannya secara terang-terangan. Atau di depan rumahnya misalnya. Ya. Atau di tempat umum misalnya di shopping center dan lain sebagainya. Maka ini adalah contoh yang pertama orang melakukan maksiat secara terang-terangan. Yang kedua, dan contoh yang kedua ini yang ingin dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Karena banyak orang menyangka ini bukan termasuk bermaksiat secara terang-terangan. Kata Rasulullah, wa inna minal mujaharah, dan yang termasuk dari terang-terangan, ya, melakukan maksiat, an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan. Seseorang melakukan maksiat ya atau melakukan suatu perbuatan di malam harinya. Tsumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi. Kemudian di pagi harinya dia terbangun dalam keadaan Allah telah menutupi aibnya. Ketika dia bermaksiat di malam hari, di rumahnya, minum misalnya. Di rumahnya di malam hari tidak ada orang yang melihat. Artinya dia pada dasarnya bermaksiat secara sembunyi-sembunyi. Ya. Taib. Tsumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi. Kemudian di pagi harinya dia dalam keadaan yang dimana sebenarnya Allah telah menutupi aibnya, enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, kemudian ia berkata, orang yang bermaksiat di malam harinya itu berkata, "Fulan, wahai fulan, temanku, bro dan lain sebagainya, ya. Amiltul bariha kadza wa kadza. Tadi malam aku berbuat ini dan itu. Semalam saya begini, kemarin saya begini, dulu saya begini, dan lain sebagainya." Ya. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu, ya. Padahal malam harinya Allah telah menutupi aibnya.
wa yusbihu yakshifu satrallahi anhu. Namun di pagi harinya dia sendiri yang merobek dan membuka tabir yang Allah telah berikan kepadanya untuk menutupi dosa-dosanya. Penyebutan Rasulullah SAW tadi malam, ya, ini tidak mutlak. Artinya, kalau orang ingin memahami hadis ini secara letterlek, berarti kalau orang bermaksiat secara sembunyi-sembunyi siang-siang, kemudian di malamnya dia cerita ke temannya, maka tidak termasuk pada hadis ini. Tidak. Ini adalah aglabiyah. Kebanyakan biasanya orang ketika berbuat maksiat itu di mana? Di malam hari. Ya, ketika tidak ada orang lain yang tahu. Adapun ketika dia melakukannya pada siang hari, kemudian menceritakannya di siang harinya juga, atau dia mengerjakannya di siang hari, kemudian menceritakan di malam harinya, maka juga masuk dalam kategori hadis ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, orang yang menceritakan keburukannya ini menandakan tidak ada rasa malu pada dirinya. Rasa malu telah hilang, ya. Semakin hilang rasa malunya, semakin tidak memiliki ia rasa malu, maka akan semakin mudah ia menceritakan keburukannya kepada orang yang lainnya. Karena kenapa jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika seseorang itu memiliki malu, maka ia akan malu pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang ia maksiat. Yang kedua, ia akan malu kepada manusia. Ya. Tidak mungkin ia akan mengumbar keburukan yang telah ia lakukan, maksiat yang pernah ia kerjakan. Ini menandakan orang seperti ini tidak memiliki rasa malu. Kemudian orang atau kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW pada hadis ini atau pada bab yang kita jelaskan ini, kita diminta untuk menutupi aib orang lainnya. Nah, kalau aib orang saja itu kita diminta untuk menutupinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana dengan aib kita sendiri? Aib kita sendiri. Kalau kita diperintahkan untuk menutup aib orang lain, maka aib kita lebih aula, lebih utama dan lebih harus kita tutup, ya, jaga kehormatannya dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan apa? Dengan aib orang yang lainnya misalnya. Karena di antara maqasid atau tujuan, ya, di antara tujuan-tujuan diturunkannya syariat Islam ini adalah menjaga 5 hal. Dan di antara hal-hal yang dijaga oleh syariat ini adalah menjaga kehormatan orang-orang yang beriman. Sehingga hal-hal yang dapat mengusik kehormatan orang-orang beriman, hal-hal yang dapat mengusik, ya, kehormatan orang-orang yang lainnya, kita diminta untuk menjaganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengucapkan atau mengumbar keburukan yang pernah ia lakukan, maka orang itu ada 2 macam. Yang pertama, ia mengumbar keburukan yang telah ia lakukan, padahal hatinya tetap bersih. Artinya, kalau kita bahasakan dengan lebih gampang, orang ini keceplosan. Dia tidak ada niat menceritakan kepada orang lain, tapi akhirnya apa? Karena sabqul lisan, karena mungkin ketergelinciran lisannya, akhirnya keceplosan cerita, kemarin saya begini. Dulu saya begini. Ya. Yang kedua, dan ini yang lebih parah. Yang pertama tadi itu tetap dikatakan kesalahan, ya, dan dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini yang lebih parah. Yang kedua, ia mengumbar keburukannya karena ia menganggap remeh. Nggak peduli, nggak ada urusannya sama orang lain. Ya. Menganggap apa? Meremehkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini lebih parah, ya. Baik. Kemudian, ya, orang yang menceritakan atau orang yang mengumbar keburukannya, ya, di hadapan orang-orang lainnya, orang yang menyampaikan maksiat yang pernah ia lakukan kepada yang lainnya, maka kenapa hal tersebut bisa terjadi? Apa yang menyebabkan seseorang itu dengan mudahnya menceritakan atau mengumbar aib dan dosa yang pernah ia lakukan kepada orang lainnya? Apa yang menyebabkan ia melakukan tersebut? Disebutkan oleh para ulama, orang yang bisa atau orang yang mampu mengumbar aibnya sendiri, tandanya ia sudah terbiasa dengan dosa tersebut. Sehingga hatinya telah tertutupi dengan, ya, titik hitam yang membuat ia tidak lagi memiliki rasa malu agar orang lain tidak mengetahui apa dosa yang ia lakukan.
Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya tentang orang yang bermaksiat akan dipenuhi titik hitam pada hatinya? Kata Rasulullah, ya, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza aznaba dzanban, kalau ia melakukan sebuah maksiat, sebuah dosa, kanat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka akan ada di dalam hatinya sebuah titik hitam. Satu dosa, satu titik. Dua dosa, bertambah titiknya. Ya. Fa in taba wastaghfara suqila qalbuhu. Kalau dia bertaubat dan meminta ampun kepada Allah, maka akan bersih hatinya. Titik-titik hitam tadi akan terhapus dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in ada, ya, kalau dia kembali berbuat dosa, ada, maka titik tadi itu akan apa? Akan kembali. Hatta ya'luwa qalbuhu. Sampai titik tadi itu ketika terus bertambah sampai menutupi seluruh hatinya. Ketika hati seseorang telah tertutup, hidayah susah masuk, rasa malu hilang, maksiat akan mudah dilakukan. Orang kalau pertama kali meninggalkan sholat, gemetar enggak hatinya? Bergejolak enggak hatinya? Ada memiliki perasaan bersalah atau tidak? Perasaan bersalah. Pertama kali enggak Jumatan misalnya. Waduh, mungkin malamnya enggak tidur. Ana enggak Jumatan hari ini. Waduh, panas hatinya. Merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok ngulang lagi, akan berkurang perasaan bersalah itu. Akan lebih ringan. Merasa bersalah masih, tapi sudah tidak seperti yang pertama. Yang ketiga, tambah remeh lagi. Yang keempat, tambah ringan lagi. Seterusnya begitu sampai akhirnya dosa itu akan menjadi suatu hal yang biasa. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Bahkan tidak merasa berdosa. Dan ini yang bahaya. Karena orang yang seperti itu, ya, susah dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ketika Allah memang ingin berikan dia hidayah. Oleh karena hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan tunggu sampai hati kita penuh dengan hitam. Perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat. Semua kita melakukan dosa, tidak ada orang yang tidak melakukan dosa. Akan tapi orang yang terbaik adalah ketika dia terjatuh dalam dosa, dia bertaubat. Dan kita berusaha untuk tidak bertaubat secara terang-terangan. Kenapa orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan ini pantas untuk apa? Untuk diomongi. Disebut-sebut keburukannya. Karena dia zolim kepada dua pihak. Orang yang bermaksiat, dia zolim kepada tiga pihak. Orang yang bermaksiat secara sembunyi-sembunyi, di dalam ruangan, dalam rumahnya, dikunci rumahnya, dimatiin lampunya misalnya. Ketika dia berbuat dosa, dia hanya zolim kepada dua pihak. Yang pertama, dia zolim kepada Allah Subhanahu wa taala, Rob yang telah menciptakan dia. Dia berbuat zolim, dia bermaksiat, tidak mentaati Allah. Yang kedua, dia zolim kepada dirinya sendiri. Setiap orang yang berbuat dosa, dia zolim kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena ketika dia berbuat dosa, dia telah apa? Telah membuat dirinya, ya, terancam mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia zolim kepada dirinya. Yang dimana kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dia bermaksiat, dia telah, ya, membuat dirinya terancam untuk mendapatkan maksiat dari Allah, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dia zalim kepada dirinya. Orang yang bermaksiat secara terang-terangan, dia zalim kepada tiga pihak. Zalim kepada Allah, zalim kepada dirinya sendiri, dan dia zalim kepada orang yang lainnya. Kenapa? Karena dengan maksiat yang ia lakukan secara terang-terangan, ada kemungkinan orang bisa mencontoh keburukan yang ia lakukan. Ya. Apalagi zaman sekarang ketika dia menjadi selebgram atau apapun itu istilahnya. Bermaksiat secara terang-terangan, ditampilkan live streaming, orang banyak menonton, jutaan viewers. Dari jutaan ini bukan tidak mungkin lagi, minimal 10.000, 50.000 akan mengikuti kemaksiatan yang ia lakukan. Dan ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat terang-terangan yang ia lakukan, orang lain mengikutinya, Allah akan memintai pertanggungjawaban kenapa orang-orang itu mengikuti kamu. Bahkan ia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang itu yang mengikuti maksiatnya. Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan
barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang buruk, maksiat, falahu wizruha, ia akan mendapatkan dosa, wa wizru man amila biha, dan dosa orang-orang yang mengikuti kemaksiatan yang ia ajarkan itu. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a, tanpa mengurangi dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya itu. Makanya kita jangan sembarangan ngajari orang misalnya. Ngajari orang yang salah, keliru orang salah dalam beragama. Ya. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara orang-orang yang bermaksiat secara terang-terangan ini, mereka telah dicabut uzurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang lain boleh membicarakan dia apa? Untuk maslahat. Maslahat misalnya untuk mengingatkan orang lain supaya tidak mengikuti perbuatannya. Maslahat misalnya supaya orang lain tidak tertipu dengan keburukannya. Ya. Kita ambil contoh misalnya pada pertemuan yang lalu, ya, kita telah membicarakan, kita berikan contoh misalnya ada orang datang ingin melamar anak seseorang. Ya. Memang kita tahu pemuda ini suka bermaksiat terang-terangan apa? Hanya saja mungkin tidak diketahui oleh orang yang lainnya. Ya. Maka ketika sang ayah dari perempuan tadi misalnya mendatangi kita dan bertanya kepada kita tentang pemuda itu, kita harus jelaskan apa yang kita ketahui dari keburukan yang ia laku dan maksiat yang ia lakukan. Karena Allah telah mencabut uzur dari pemuda tadi dengan sebab maksiat terang-terangan yang telah ia lakukan. Oleh karena hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang pasti akan terjatuh dalam kesalahan. Setiap orang pasti akan terjatuh dalam perbuatan dosa. Akan tapi ketika Anda terjatuh dalam perbuatan dosa, jangan umbar. Ya, jangan sampaikan kepada orang yang lainnya. Jangan hancurkan tirai yang Allah telah berikan untuk menutupi aibmu dengan kebanggaan-kebanggaan kita, kejantanan-kejantanan kita, kehebatan kita dalam perbuatan maksiat, agar ingin apa? Dikatakan hebat oleh orang yang lainnya. Atau dikatakan jagoan oleh orang yang lainnya. Dulu saya pernah bunuh orang. Dulu saya pernah mukuli orang sampai orang itu hampir meninggal. Dulu saya ini dan dulu saya seperti itu. Ya. Jangan memancing murka dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan tirai yang menutupi dosa kita. Jangan kita singkap, jangan kita bongkar tirai tersebut dengan keinginan-keinginan sesaat, keinginan-keinginan yang sangat-sangat keliru, ya. Kebanggaan-kebanggaan yang sangat tidak masuk akal, ya. Oleh karena hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita menjaga muruah, kewibawaan sebagai seorang muslim. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menjaga kewibawaan kita sebagai seorang muslim, ya, tidak menjatuhkan kehormatan orang lain dan terutama juga tidak menjatuhkan kehormatan diri kita sendiri, ya. Itu dia tentang tentang orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan, maka dia akan dicabut uzurnya oleh Allah sehingga orang lain mendapatkan lampu hijau dan dia tidak boleh marah. Kemudian berdalih dengan apa? Kamu menggibahi saya dan lain sebagainya. Ya. Anda telah memberikan diri Anda pada posisi di mana orang lain pantas untuk menggibahi Anda. Kalaupun itu dikatakan sebagai gibah. Padahal itu bukan gibah kalau Anda bermaksiat secara terang-terangan. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang apa? Tentang sebuah syair yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Afwan, Al-Imam Syafi'i. Afwan, kalau tidak salah Al-Imam An-Nawawi, afwan. Tentang 6 kategori orang yang ketika disebutkan keburukannya, maka orang yang menyebutkan keburukannya itu tidak dikatakan sebagai orang yang bergibah. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan al-qadhu laysa bighibatin fi sittatin. Orang yang menyebutkan keburukan orang lain tidak dikatakan sebagai gibah dalam 6 hal. Mutadhallimun, orang yang terzalimi. Saya dipukul oleh seseorang. Orang yang memukul saya itu berarti dia melakukan kesalahan apa tidak? Orang memukul saya atau orang menipu saya. Harta saya ditipu, uang saya dibawa lari. Orang yang membawa lari harta saya itu dia melakukan kesalahan apa tidak? Melakukan aib apa tidak? Kemudian saya ngadu ke polisi. Pak, bapak ini telah mencuri uang saya. Bapak ini telah membawa lari uang saya. Pada saat saya melapor ke polisi, bukankah saya menyebutkan aibnya? Tapi tidak dikatakan sebagai gibah. Mutadhallimun,
wa mu'arrifun, orang yang ingin memperkenalkan orang yang lainnya. Misalnya ada seseorang yang berbadan sangat gemuk dan dia misalnya bernama Muhammad. Kemudian datang seseorang ingin mencari atau bertanya, apakah kamu kenal dengan Muhammad? Kemudian orang itu mengatakan, di sini ada 100 Muhammad. Muhammad yang dari Indonesia ada 30 Muhammad dari Indonesia. Yang dari Lombok misalnya ada 5 orang yang gemuk. Oh iya, baru tahu saya. Itu untuk maslahat. Karena kalau tanpa seperti itu orang tidak akan tahu. Maka ini bukan padahal dia menyebutkan aibnya itu aibnya gemuk. Ya. Kemudian wa muhadziri, orang yang memberikan peringatan. Ada seseorang yang tampil sebagai ikon, sebagai orang yang disorot, memiliki pengaruh. Orang ini melakukan sebuah kesalahan yang dimana kesalahan itu akan ditiru oleh orang-orang yang lainnya. Maka wajib kita menyampaikan dengan hikmah, dengan benar, ya, tentang kesalahan yang ia lakukan supaya orang tidak mengikuti kesalahan tersebut. Datang seseorang mengatakan apa? Jilbab tidak wajib bagi muslimah. Maka wajib kita menyampaikan kesalahannya itu. Bahwasanya ucapan dia tentang jilbab tidak wajib itu adalah keliru sehingga orang-orang lain bisa Bisa tidak sampai mengikuti. Kenapa? Kalau tidak disampaikan seperti itu, orang lain akan tertipu dan orang lain akan mengikuti ucapannya sehingga banyak wanita muslimah yang akan membuka jilbab mereka. Ya. Taib. Kemudian wa mujahir bil fisq. Imam Nawawi mengatakan orang yang bermaksiat secara terang-terangan dan telah kita jelaskan. Ya. Kemudian wa mustaftin, orang yang minta fatwa. Ya. Orang yang minta fatwa, suami istri. Ya. Lagi ada masalah. Kemudian sang suami menemui misalnya orang yang dikira bisa memberikan dia solusi. Karena dia minta fatwa kepada syekh, pada ulama misalnya. Istri saya begini-begini, apa yang harus saya lakukan? Ketika dia meminta fatwa itu, bukankah dia menyebutkan tentang keburukan istrinya? Akan tapi ada maslahat. Bukan untuk menjadi bahan pemanis duduk-duduk minum kopi. Ada maslahat. Dia bertanya untuk memecahkan masalah. Atau misalnya dia memiliki orang tua yang melakukan suatu hal. Dia bertanya kepada seorang ulama. Wahai syekh, ayah saya begini, apa yang harus saya lakukan kepada ayah saya? Dia minta fatwa, minta penjelasan, maka ini bukan termasuk ghibah. Dan yang terakhir adalah wa man talabal i'anata fi izalati munkarin. Orang yang meminta pertolongan agar kemungkaran itu hilang. Agar kemungkaran itu dicabut. Contoh, kita tinggal di Indonesia. Kalau di Australia mungkin susah penerapannya. Tinggal di Indonesia, di mana di Indonesia punya aturan hukum dan juga aturan agama yang ketat di sana. Di sebelah rumah kita, di dalam komplek yang sama, ada sebuah rumah yang dijadikan tempat rumah bordir misalnya. Bordir atau bordil? Rumah bordir atau rumah tempat lokalisasi dan lain sebagainya. Ya. Tempat kemaksiatan. Kita kemudian langsung melapor kepada apa? Kepada Satpol PP atau kita melapor kepada Pak RT. Supaya digerebek dan rumah tersebut tidak lagi dilanjutkan menjadi tempat ajang maksiat. Maka ketika kita melapor, bukankah kita menyebutkan aib tentang rumah tersebut? Menyebutkan aib pada basicnya. Akan tapi bukan termasuk ghibah. Ghibah itu ketika kita menyebutkan tentang keburukan orang tanpa ada maslahat, tanpa ada kepentingan. Hanya sekedar apa? Bahan pemanis kita duduk minum kopi sore misalnya. Ini yang termasuk ghibah. Dan orang yang melakukan perbuatan ghibah, maka sejatinya dia telah mentransfer pahalanya kepada orang yang telah ia gibahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari bermaksiat secara terang-terangan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutupi semua aib-aib kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Itu yang saya bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.